banyak dibangun koperasi seperti ini, nanti fungsinya seperti apa? Ya. Manfaatnya untuk kami ini apa? Syarat utamanya pembangunan itu harus di tanah kas desa atau bengkok. Koperasi ini sifatnya gotong royong, ini langsung dikucurkan dana besar. Misalnya desa itu tidak punya potensi, nah, gudang ini mau dipakai apa? Ini sudah menjadi janji politiknya Pak Prabowo, harus kita bangun secepatnya, serentak seluruh Indonesia, apapun yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngode Ngobrol bareng Dewan. Saya masih hadir untuk Anda, Risa Ismaya, bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya hadirkan narasumber yang luar biasa yang siap berbagi informasi dengan Anda. Saya bertemu dengan beliau masih sekali ini ya, di beberapa kesempatan hanya tahu sepak terjang beliau yang luar biasa sebelum menuju Indrapura 3 periode di kabupaten asal beliau. Ini sudah banyak sekali hal-hal yang akhirnya mendapat sorotan dari masyarakat. Mengusung beliau akhirnya menuju ke provinsi. Saya hadirkan narasumber luar biasa saya, ada Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Khuluq, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi PKS, hadir bersama kita. Dan tema yang saya bawa hari ini, saya pengen ngobrol dengan beliau dengan lebih detail begitu, karena pertanyaan dari publik banyak sekali terkait dengan KDKMP Mandiri Pangan, kemudian menggerakkan rantai pasok pertanian dari desa untuk ketahanan pangan. Kita sapa narasumber kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Abah Husnul, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat baik, nih? Alhamdulillah, sehat. Ya, ketemunya hanya saya melihat di media sosial, kemudian di media mainstream. Yang paling hits dulu ya beliau ini waktu di Kabupaten Lumajang ya Pak ya. Itu bukan peristiwa sebenarnya. ada masyarakat yang menyampaikan bahwa beliau luar biasa terkait dengan air dulu Pak. Iya. Boleh ini diceritakan sedikit waktu itu? Iya, jadi saya ini tinggal di wilayah perbatasan antara Lumajang Probolinggo. Oke. Jadi ada Kecamatan Kedung Jajang, Kelakar, Ranuyoso, dan Kedung Jajang. Itu mulai saya masih kecil, itu permasalahan air sangat susah masyarakat. Masalah utama waktu itu? Utama. Okay. Bahkan orang itu sering, caruk itu gara-gara berebutan air. Jadi rebutan air 1 jerigen itu orang bisa bertengkar gitu ya? Okay. Dan itu pemerintah tidak pernah ada penyelesaian. Ya, sehingga ketika pemilu tahun 2009, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, ayo pilih saya, kalau saya ditakdirkan jadi, saya akan berikan tangki air ya, untuk penyelesaian awal, gratis untuk orang meninggal, untuk masjid dan sosial. Alhamdulillah masyarakat itu percaya dengan janji-janji saya, karena memang sebelumnya saya memang beli juga air itu, jadi kalau butuh air ya susah, setengah mati. Oke, permasalahan air. Air, karena memang untuk sumur di tempat saya itu susah sekali. Ada yang sampai setahun garapnya, bor-bor itu ya. Oke. Yang dibor itu batu, jadi sampai nggak keluar airnya. Nggak keluar air ya. Oke. Rata-rata kedalaman di atas 100 meter. Wah. Tapi batunya itu katanya orang-orang yang pengalaman ngebor, nggak pernah terjadi di mana-mana. Kerasnya batu yang di tempat saya itu. Jadi yang pernah ke Irian Jaya atau ke Papua, itu sambat kalau ngebor di tempat saya itu. Oke. Dan akhirnya beliau berhasil mendapatkan kepercayaan kembali dengan 3 periode setelah ada kejadian itu. Iya, melayani masyarakat dengan tangki air itu setiap hari. Saya ada 4 tangki air yang setiap hari standby gratis untuk masyarakat. Dan alhamdulillah setelah jadi DPR juga bisa memfasilitasi program pemerintah berupa sumur bor, Pak. Oke, keren ya. Ada 60 titik sumur bor di dapil saya itu, sehingga masyarakat itu benar-benar bisa merasakan, oh iya kalau dulu saya milih karena uang, selesai gitu ya. Oke.
selesai sehari. Iya, nggak pengen pindah dapil ke tempat saya. Karena yang kita butuhkan adalah memang anggota dewan yang memenuhi janji-janji yang disampaikan waktu kampanye. Betul, Kan gitu kan? iya. Hanya sederhana saja yang diinginkan masyarakat, didengarkan aspirasinya, kemudian diselesaikan apa yang jadi janjinya, kan gitu kan? Ya, kadang janji ada yang palsu juga. Cuman untuk kembali saya tadi menyampaikan 3 periode di Kabupaten Lumajang menuju ke Indrapura. Nah, kalau sekarang waktu reses, waktu bertemu dengan banyak konstituen yang paling sering disambatkan, disambatkan itu bahasa Indonesia apa ya? Disampaikan, dikeluhkan itu apa? Ya, kalau sekarang karena wilayahnya sudah 2 kabupaten ya, Lumajang, Jember, pasti masyarakat ini bertanya tentang kondisi-kondisi kekiniannya. Ya, mulai dari MBG, karena informasinya itu kan tidak merata, sehingga masyarakat menganggap anggarannya sekian kok dapat sekian. Nah, termasuk juga ketika rame-rame Pak Prabowo nyampaikan masyarakat di desa nggak pakai dolar, berapapun dolar nggak masalah. Itu juga masyarakat banyak yang tanya, mosok kayak gitu. Nah, yang paling banyak karena memang sekarang lagi banyak berdiri bangunan-bangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Nah, itu banyak juga yang tanya, ini opo kok bentuknya mau opo ya opo itu. Makanya kita dalam kesempatan kode ini bisa sedikit memberikan pencerahan terhadap posisi KDKMP. Kan kita tahu masyarakat itu kalau keliling di seluruh wilayah di Indonesia bangunannya mirip, sama, gitu ya. Bukan mirip, sama benar katanya satu desain, sama satu desain. Kemudian ini sebenarnya banyak dibangun seperti ini untuk apa sih, gitu kan? Ketika tahu informasi-informasi yang disampaikan, ternyata karena memang kalau kita membicarakan terkait dengan KDKMP itu adalah koperasi yang nantinya fungsinya itu memang full untuk membantu masyarakat ya. Nanti kita akan simak dari bukan paparan yang disampaikan oleh beliau Mbah Kusnul, di mana masyarakat yang masih bertanya-tanya, jadi kok banyak dibangun koperasi seperti ini, nanti fungsinya seperti apa? Manfaatnya untuk kami ini apa? Banyak yang masih bertanya seperti itu. Kita tahu kalau kita ngomongin koperasi itu yang paling penting ini bisa nanti membantu ketahanan pangan masyarakat di desa masing-masing, gitu ya. Mbak, Kan di ini setiap desa kelurahan nanti insya Allah ada. Ada ya. Ya tapi masih banyak yang tanya, terus kuwi kok nggih opo? Buat apa itu nanti? Kan kita tahu sebenarnya yang serupa itu sudah banyak. Terus bedanya dengan yang sudah ada itu apa? Itu pertanyaan pertama yang akan sering ditanyakan begitu ya. Dan itu kami waktu dulu pertama kali tahu juga itu yang jadi pertanyaan. Terus ini kok bangunannya seperti ini, kemudian namanya juga koperasi Merah Putih dulu ya, yang paling terkenal di desa dan kelurahan. Nah nanti apa sih yang goalsnya itu untuk adanya KDKMP itu apa? Seperti itu. Mungkin sedikit saja bisa disampaikan ke kita Bani semuanya yang menyimak kali ini. Sebenarnya KDKMP itu apa gitu? Oke, monggo silakan. Ya, sebelum masuk ke materi KDMP, Pak. Kita ini kan kebetulan kemarin ada perayaan atau Hari Koperasi Nasional yang ke-79 bertepatan dengan 12 Juli. Ini kan menjadi tonggak sejarah kita. Bapak koperasi kita Bung Hatta itu kan yang menjadi pendiri, yang awalnya memang ini diharapkan koperasi ini dari masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya ketika sekarang ini di top down dari pusat karena bahasanya apa keren top down. Karena ya mungkin Pak Prabowo ini ingin memenuhi janji politiknya, ya sudah kita terima sekarang bangunan-bangunan yang semacam itu. Cuman memang informasinya memang tidak komplit dan tidak pas. Ketika salah satu menteri desa misalnya kapan hari itu rame, tolong Indomaret segera hengkang dari desa atau kecamatan karena akan dihandle oleh Koperasi Desa Merah Putih. Lalu itu masyarakat bingung juga, masa pemerintah langsung ngusir-ngusir dan secara hukum mereka sudah punya izin, Pak. Tidak bisa Indomaret Alfamart itu langsung dihapus, tidak bisa. Kecuali mungkin ada kesalahan-kesalahan dari tata kelolanya baru itu. Artinya gini, kalau memang pemerintah ini ingin menghidupkan ekonomi masyarakat, ya monggo kita atur dengan sebaik-baiknya, diakomodir. Ya, maka pengurusan yang sudah selesai penuh, terutama Jember Lumajang ini karena bupatinya dari Gerindra, Pak. Jadi pengurusan 5 orang pengurus intinya Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terisi semua. Baik. Nah, untuk pembangunannya masih berjalan ya, karena memang terbentur dengan aset ya. Itu juga bagus karena
pengalaman di masanya Orde Baru ketika koperasi KUD ya, koperasi KUD. desa itu, Betul. asetnya kan sekarang bingung mau diambil alih pemerintah atas namanya person-person. Oke, benar. Makanya salah satu syarat utamanya pembangunan itu harus di tanah kas desa atau bengkok. Bengkok, betul. Dan itu memang sudah asetnya desa jelas, sehingga nanti di belakang hari tidak akan ada masalah hukum. Iya, nggak ada sengketa gitu ya. Oke, itu jadi diingat ya. Jadi KDKMP bangunan koperasi merah putihnya itu berada di tanah milik desa atau kelurahan tempat dia berdiri gitu. Betul. Ya. Yang terutama tadi disampaikan Abah itu di tanah bengkoknya desa. Betul. Jadi masyarakat pasti sudah paham. Berarti kalau di tanah bengkoknya desa ya sudah itu wilayah pemerintah wilayah desa gitu ya. Jadi kegunaannya pasti untuk masyarakat semuanya. Desa. Tidak untuk perorangan. Betul. Dan tidak mungkin ada sengketa gitu ya. Nah, tadi pemerintah menargetkan KDKMP itu menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional seperti yang digaungkan banyak di media mainstream, media sosial, jadi bahan obrolan publik, bahan podcast juga gitu ya. Sampai dibahas panjang gitu, Pak. Tapi itu masih banyak kebingungan. Sekarang ini kalau kita lihat, Pak, sejauh mana sih sebenarnya implementasi program ini di Jawa Timur? Kan kita ada di wilayah Jawa Timur nih. Betul. Kita simak yang ada di Jawa Timur saja, Bah. Apakah sudah berjalan sesuai dengan target yang disampaikan tadi atau belum gitu loh maksudnya. Gimana, Bah? Secara data ya, di Jawa Timur ini sudah berdiri 997 KDKMP. Oke, 3 lagi terus 1000, Bah. Iya, 3 lagi 1000 itu hampir 12% dari total rencana semula ya. Tetapi ini mayoritas masih gerai sembako dan usaha-usaha lain. Belum mengarah kepada keinginan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ini kan mengharapkan misalnya desa itu penghasil padi, maka Koperasi Desa Merah Putih ini ya menjadi pengepulnya padi, syukur-syukur bisa menjadi penggiling dan bisa menjual dalam bentuk berasnya. Itu kalau yang saya tangkap ya Pak Prabowo kayak gitu. Begitu juga kalau desa ini sudah menjadi penghasilnya bawang merah misalnya, bagaimana bawang merah ini bisa ditampung, bisa diproses dan punya nilai jual yang lebih. Atau ketika bawang merah ini lagi murah, ya bagaimana koperasi ini bisa mengambil dengan harga mengolah standar. gitu ya. Termasuk di daerah Jenengan. Kalau telur itu, bagaimana telur ini bisa aman, ya dari koperasi ini. Tetapi karena hanya berupa gerai sembako, ya agak berat untuk bisa narik punyanya petani ini. Kecuali nanti memang koperasi ini menampung hasil taninya masyarakat yang ada di sekitar itu. Karena infonya sekarang itu masih ngambil di Indomaret, Pak. Indomarko. Jadi koperasi KDKMP ini ngulaknya di Indomarko. Tempatnya Indomaret dan Alfamart itu kulak. Ya sama nanti ini. Sama kayak toko-toko yang lain nantinya, Pak ya. Bukan ngambil masyarakat. Maksudnya sebenarnya berarti ngambil kearifan lokal daerah tempat KDMP itu ada. Misalkan penghasil jagung lah, berarti di sini nanti akan jadi pengepul jagung gitu ya. Pengepul jagung diolah. Sampai tangkapan model-model jagung apa yang bisa dijual dari jagung. Misalkan di daerah Lumajang nanti yang terkenal apa pisang. Gitu ya. Itu nanti berarti di situ nanti KDMP yang ada di situ berarti ada full pisang model apa ada gitu ya. Betul. Kita tangkap berarti apa yang disampaikan Abah Kusnul tadi ya. Sementara ini yang sudah ada banyak yang menilai begitu Bah, pembentukan KDMP ini cepet banget gitu loh Bah. Sat-set buat jadi gitu ya. Apakah yang kita maksud dengan adanya bangunan yang jadinya cepat itu, apakah SDM-nya ini sudah mumpuni Bah untuk tata kelola? Kan kita tahu KDM itu kan koperasi Bah. Koperasi kan pasti ada aturan sendiri kan Bah. Nah, tata kelola dari koperasi apa sudah benar-benar siap untuk di KDMP sendiri Bah kalau kita Jadi kalau menurut Undang-Undang Koperasi yang baru itu kan sekarang pendirian koperasi ini enggak seribet dulu ya. Kalau dulu kan agak ribet memang. Harus ada ini simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan seterusnya. Ini kayaknya memang pokoknya ini harus terjadi, harus terbentuk dan alhamdulillah kemarin kan sempat ramai juga yang 5 orang meninggal di militer ya. Sehingga dihentikan kan pembekalan yang militer cukup lama ini kan. Mungkin pemerintah ingin menyeragamkan para manajer koperasi ini dengan model-model militer ya.
Apa kayak menjelaskannya sambil ketawa, saya juga ikut ketawa akhirnya. Oke, dilanjut Pak. Sehingga banyak guyonan kan di Iya, mainstream betul, tuh kan, betul. ketika ada orang Jadi meme ya Pak ya. iya, Oke, jadi guyonan. Jawabnya siap, siap. Oke. Siap, siap, bisa gitu ya. Nah, itu kan yang hanya kepalanya ya, tetapi yang 4 ini kan enggak ya. Oke. Jadi bagaimana mereka juga belajar manajemen, dan ini menjadi tanggung jawab kita di provinsi dengan Dinas Koperasi dan UMKM ini untuk bisa membenahi ini. Oke. Karena secara prinsip kan memang sudah menyimpang ya, secara prinsip menyimpang. Betul. Kalau awalnya itu koperasi itu dari bawah, ini dari atas. Koperasi ini sifatnya gotong royong, ini langsung dikucurkan dana besar. Saklek gitu. Nah, kalau nanti tidak bayar apa itu kan desa yang akan keberatan juga. Betul. Sehingga ada beberapa desa yang memang nggak mau didirikan KDKMP itu. Ada yang sudah menyatakan Ada yang jelas-jelas menolak. Ketika menolak seperti itu, terus kelanjutannya seperti apa? Kalau satu desa tidak punya KDKMP ya Pak? Ya, yang pertama kalau alasan desa ini memang tidak punya aset. Di desa itu nggak punya bengkok lah. Nggak punya bengkok. Okay. Ada banyak Mbak di tempat kami itu Lumajang Jember itu masih banyak desa yang tidak punya bengkok di desanya. Ya. Yang kedua kemarin ada yang minta fasilitas saya untuk bertemu dengan dinas perhutani, bukan dinas ya, dengan perhutani karena lahannya perhutani itu betul. ada yang di desa itu, tetapi perhutani nggak mau masih. Iya. Perhutani itu mau kalau ada tukar guling. Ya, tukar guling itu dan itu prosesnya panjang. Pasti itu. Panjang. Yang ketiga keresahan dari kepala desa ini nanti kalau ada nggak bayarnya dari pinjaman yang info awalnya itu, sekali lagi infonya itu kan simpang siur Pak. Infonya awal itu kan dapat pinjaman 3M dengan bunga 3%. Nah, itu ternyata masuk di bangunan sekian, masuk di mobil sekian, truk pickup dan sekian, operasional sekian. Nah itu nanti untuk ngangsurnya itu bagaimana? Nah, ternyata kalau memang ini nanti tidak bisa, pengurus ini akan dibebankan ke DD, ke anggaran desa. Dan itu yang berat sekali bagi desa. Iya. Karena desa itu tidak ikut ngelola, tapi tanggung jawab untuk membayar cicilan, bunga dan pokoknya. Ya. ADD kan ada pangkasan dari sementara ADD kan sudah tinggal sedikit. Betul. Betul sih ya. Ya itu yang jadi pamongnya mumet nanti Pak. Mumet. Iya. Gantinya gimana gitu maksudnya. Kalau melihat dari penggajiannya kan ini juga masing-masing daerah tidak sama Pak. Oh, kebijakan masing-masing daerah ini kayak ya itu karena memang mungkin masih belum pas ya belum tertata dengan baik apa melalui perpres apa melalui apa sehingga misalnya manajer ini digaji sekian terus karyawannya digaji sekian. Kalau prinsip koperasinya kan tidak boleh digaji bulanan. Betul. Prinsip koperasi ya, ingat kita kan ada dulu waktu ada KUD itu ada prinsip koperasi dulu pernah mempelajari Pak. Ya biasa kelas IPS ada SHU ya. SHU itu. Jadi sisa hasil usaha itu yang dibagi dan itu pun tahunan karena memang sifatnya sukarela kan. Rapat akhir tahun rapat biasanya. Akhir tahun RAT dibagi oleh biro-biro karena memang kekeluargaan harus terima. Gotong royong gitu ya. Bukan gaji tetap. Gitu. Nah kalau ini digaji tetap kalau misalnya sebulan itu omsetnya tidak memenuhi itu ya berat Mbak. Iya. Siapa yang nanggung Mbak ya? Nah itu jadi pertanyaan banyak orang juga. Ya betul. Makanya desa itu sering bertanya ke saya kayak gitu. Katanya dibebankan ke ADD. Kalau dibebankan ke ADD saya nggak mau. Abang solusi awal bagaimana menyampaikan itu ke desa akhirnya dengan banyaknya pertanyaan itu? Ya kami juga sampai pernah ke Kementerian Koperasi menanyakan hal ini. Bagaimana sih sebetulnya? Ya jawabannya karena masih belum tertata, belum selesai berupa perpres atau apa nanti turunan ke bawahnya sehingga ini masih simpang siur. Kadang-kadang masyarakatnya juga yang banyak ditanyakan tuh bingung Pak. Terus nanti BUMDes piye gimana gitu ya. Kemudian koperasi yang selama ini di desa sudah jalani terus gimana kalau ada KDMP. Itu gimana Pak? Jadi kita memang berharap ya dengan KDKMP ini tumbuh, tapi tidak mematikan yang ada. Betul. Ya, tapi ini kan
ancaman Pak bagi BUMDes. Ya jelas lah itu sokongan langsung dari pusat kayaknya Pak ya. Kalau kemarin BUMDes sudah menjadi distributornya gas misalnya. Betul. Diambil oleh KDKMP. Ini yang tidak boleh sebetulnya. Yeah. Tetapi kalau misalnya BUMDes ini hanya sebagai peternak telur misalnya atau peternak ayam, itu diambil oleh KDKMP itu bagus ya. Sehingga BUMDes ini ada yang nampung hasilnya. Oke. Nah, begitu juga yang mungkin BUMDes ada yang sudah punya penggilingan beras, ya maka KDKMP ini jangan buka penggilingan beras ya. Nggak sama gitu ya harusnya. Nggak sama. Okay. Paling enggak ini menjadi pemasarannya. Okay. Jadi dikemas yang bagus, dipasarkan kemana, sehingga tidak mematikan ekonomi yang ada. Kolaborasi berarti Mbak? Betul Mbak. Oke. Tidak saling tumpang tindih. Ya. Tapi itu agak berat juga Mbak soalnya. Karena masing-masing di tempat atau di desa yang ada itu mengkolaborasikan manusianya juga susah Mbak. Betul Mbak. Harus ada kompromi, harus ada saling mengerti gitu ya. Jadi ego-ego sektornya ini yang memang harus ditaruh ya, jangan sampai ini dilepas begitu saja karena eman gitu ya potensi-potensi yang ada ini, termasuk ketika di desa itu sudah ada klinik Pak. Di Jawa Timur kan sudah ada KDKMP yang buka klinik ya. 12. Itu kalau memang di desa itu sudah ada klinik ya jangan buka klinik gitu. Kasihan warganya. Betul. Carilah desa yang memang jauh dari klinik itu. Tapi kan tidak lucu kalau misalnya setiap desa itu akan ada klinik kan. Sopo sing kate periksa. Kita doanya nggak ada yang sakit ya. Tapi ada yang sudah punya ide seperti itu bagus juga Mbak. Kalau mungkin di tempat-tempat yang memang fasilitas kesehatannya kurang itu bisa dimanfaatkan dengan baik kan. Tapi kalau sudah ada yang seperti Mbak bilang tadi ya jangan gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita hanya menyampaikan di atas gampang, tapi pelaksananya juga butuh proses dan kadang-kadang benturan itu pasti ada gitu ya. Dan solusinya gimana gitu kalau gitu Mbak? Ya kita sudah beberapa kali rapat Mbak dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Kita berharap kejadian-kejadian ini jangan sampai terjadi karena kita yang di bawah ini ya mohon maaf lebih tahu ya bagaimana keluhan masyarakat. Ketika di desa itu sudah ada apotik misalnya ya sudah KDKMP jangan buka apotik ya. Cari yang lain, gitu ya. Kan masih banyak lah peluang-peluang itu. Itu harapan-harapannya. Ya tentu nanti dari pemerintah pusat ini memang ada juknis yang sangat jelas sehingga tidak terjadi apa yang kita khawatirkan. Terus yang penting lagi tuh Pak, yang banyak ditanyakan itu transparansinya. Gitu kan. Itu jadi ini transparansi pengelolaan dari koperasinya seperti apa? Kalau Komisi B menyikapi itu gimana Pak? Ya, jadi kita sudah sepakat kemarin di rapat komisi itu kita akan coba berkunjung ke beberapa koperasi. Ya. Bagaimana transparansi ini, karena kita tidak ingin kejadian yang menimpa program unggulan yang satunya itu akan bisa mencoreng nama koperasi juga ya. Jadi mumpung ini belum terjadi, belum kadung ya Pak. Belum kadung, bagaimana ini bisa kita akan ajak dinas koperasi juga, mana KDKMP yang sudah jalan, mana KDKMP yang sudah sukses, seperti apa transparansi dan keterbukaan terhadap publik ini. Sudah dimulai atau memang sudah ketemu nih? Baru direncanakan. Jadi mana saja KDKMP yang nanti bisa jadi percontohan gitu? Ya, betul. Kan kalau misalkan bukan pilot project sebenarnya semuanya hampir sama, cuman kesiapannya di masing-masing desa atau masing daerah kan nggak sama ya Pak ya? Kadang-kadang karena, mohon maaf, SDM di masing-masing daerah beda. Ada yang sukses karena SDM-nya sudah mumpuni semua juga ada. Kemudian ada juga yang masih perlu belajar. Nanti bisa ada kayak studi banding gitu nggak sih Mbak, di antar KDMP gitu? Bisa Mbak. Jadi kalau saya mencontohkan Kopuan, Koperasi Wanita. Oh betul, wah itu keren itu. Kopuan itu di zamannya Pak Dekarwo. Betul. Karena saya ikut mendampingi di kabupaten itu dapat bantuan modal 25 juta. Dibentuklah semua desa ada Kopuan. Karena wanita ini gampang pinjam-pinjam yang tidak karu-karuan. Oh, begitu. Ya soalnya yang nggak malu kadang-kadang wanita Pak, kalau laki-laki kan nggak mungkin. Iya kan suaminya jangan ngasih belanja dia pinjam. Kayaknya banyak dapat keluhan ini loh Bapak ini dari warganya gitu ya. Ternyata di Lumajang itu yang jalan hanya sekitar 5%. Kopuan. Itu tahun pertama sudah banyak kasus, tahun kedua banyak kasus,
tapi juga ditambah uangnya sama Pak Karwo itu ditambah 25 yang sudah jalan, yang sudah RAT. Artinya kalau sekarang ini masih ada yang dengan hitungan jari tapi ya, tidak sampai 10 jari ini, itu masih berjalan. Dan itu memang dari awal kita memang ingin mengajak yang belum bisa berjalan ini bisa studi banding ke situ. Katanya dengan tadi, karena memang SDM-nya orang yang awal ini sudah siap ya dengan pinjaman itu, dengan usaha simpan pinjamnya, bahkan mereka itu dulu sudah berani pinjam ke Bank Jatim. Oke, mitra dari kita untuk memperbesar daripada dia melihat warganya pinjam ke rentenir. Itu kan bagus sebetulnya. Betul. Tetapi kan kalau saya persentase hanya 5% Pak yang jalan. Kita tidak ingin KDKMP ini juga mengalami nasib serupa dengan Kopwa. Top 1, top down juga itu. Jadi harus ada inovasi di KDKMP ya Pak ya. Tapi kalau terkait dengan tadi yang saya sampaikan transparansi dan lain sebagainya, apakah masyarakat nanti boleh ikut serta untuk mengawasi itu, Bah? Ya, jadi kalau secara prinsip kan ketika anggota ini harus ada RAT kan. Ketika RAT itulah anggota ini harus tahu uang ini berapa, bantuan berapa, pinjaman berapa, ada sisa berapa, ya itu harus tahu. Harus transparan, harus kembali kepada prinsipnya kalau memang ini benar namanya koperasi. Kalau misalnya masyarakat ini tidak boleh tahu, masyarakat yang belanja di situ bukan anggota, ya tidak ada ubahnya dengan Indomaret Alfamart. Toko biasa toko berjaringan, ya hanya namanya saja koperasi. Tapi harapan kami memang masyarakat di desa itu semuanya menjadi anggota, ya, dan setiap tahun dia berhak untuk mengikuti RAT dan berhak juga untuk mendapatkan SHU-nya kalau memang itu menguntungkan. Kadang-kadang itu selain transparansi juga kadang-kadang yang bikin kita mikir, kadang-kadang naik, ini nggak ngomongin masyarakat lain, saya aja sebagai masyarakat gitu ya, naik kereta, naik bus, kemudian bepergian kemana-mana, berdirilah bangunan-bangunan KDMP itu, bahkan jadi pertanyaan, apakah saat ini infrastruktur ini seperti gudang, kemudian tadi disampaikan sistem logistik ini sudah memadai untuk menunjang operasional KDMP yang ada di Jawa Timur? Masih ada pertanyaan banyak ya operasinya ya, segitu banyak nanti gimana caranya mengelola dan lain sebagainya, gimana bakal seperti itu? Ya kalau ditanya bisa memenuhi enggak? Ya masih belum bisa jawab beliau. Saya jadi nggak tega mau tanya lebih lanjut gitu ya. Ya ini karena agak dipaksakan ya. Dipaksakan ya. Tetapi kalau manajernya ini pintar, cuman sekali lagi Mbak, di masing-masing desa itu potensinya tidak sama ya. Beda. Jadi kalau misalnya di desa itu memang potensi pertaniannya bagus, ya dia tinggal mulak pertanian sehingga gudang ini bisa kepakai. Kearifan lokal, hasil desa. Ya. Tetapi kalau misalnya desa itu tidak punya potensi, gudang ini mau dipakai apa? Lah itu dia loh. Apakah nanti boleh disewakan? Ya, kan bukan disewakan untuk ekonomi UMKM di situ, sebagaimana Indomaret Alfamart itu di depannya semua dipakai orang jualan. Cuman permasalahannya Pak, ada beberapa bangunan ini yang jauh dari keramaian. Saya mau tanya itu sungkan tadi Pak. Ya berhubung ini apa sudah menyampaikan itu saya tanyakan Pak. Kadang ada yang jauh gitu, kadang ada 2 KDMP berdekatan. Lah itu gimana Pak kalau menyikapi kayak gitu? Jadi secara kelembagaan Komisi B sudah mendatangi koperasi, Menteri Koperasi waktu itu diterima oleh Wamennya, seorang tokoh perempuan. Dari Muslimat apa dari mana itu. Kita sampaikan Pak tentang pembangunan ini jangan dipaksakan sebetulnya. Ketika bulan September 2025 Komisi B sudah datang ke sana. Tahun lalu. Karena kita sudah membaca beberapa desa itu bengkoknya ada yang dekat kuburan, ada yang di atas bukit. Ya. Pemasaran susah. Gitu. Kalau ada di tengah-tengah sawah misalnya ya, siapa yang mau ke sana gitu ya, siapa yang mau belanja. Kalau di kuburan, siapa yang berani deket-deket ke kuburan? Jangan-jangan yang jualan juga takut nanti. Itu yang kita sampaikan. Termasuk yang tanahnya mungkin jauh untuk ngebruknya, karena memang anggaran di pemerintah tidak ada anggaran untuk ngebruk. Di pemerintah ini taunya
dari nol ada lahan sudah ada lahan gitu ya. sudah ada. Tetapi katanya Wamen waktu itu ini sudah menjadi janji politiknya Pak Prabowo, harus kita bangun secepatnya serentak seluruh Indonesia apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ya. Bah itu digarisbawahi loh bah, nanti apapun Iya, yang terjadi. apapun yang terjadi. Sehingga kita ya sudah, yang penting secara normatif kita sudah mengingatkan. Kalau secara hukum kita ini kayaknya sudah tidak punya dosa, Pak. Tapi boleh dong kita bertanya Komisi B bagaimana bisa memastikan nanti KDKMP ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat itu sudah bisa disampaikan ya bah ke masyarakat. Kalau ada yang tanya bah, ini dibangun ini sebenarnya manfaatnya untuk kita apa sih? Kalau ada pertanyaan seperti itu dari masyarakat, penjelasan singkat ke masyarakat yang tanya, ke konstituen yang tanya, misalkan bah, gimana? Ya, jadi kita karena melihat program Bapak Presiden, ya, bagaimana koperasi ini bisa berdaya, Indonesia ini berjaya. Ya, jadi ini bisa ngambil hasil rakyat, hasil petani rakyat yang akan dikelola, dijual, dipasarkan oleh koperasi ini. Itu salah satu tujuan utamanya dari Pak Presiden. Yang kedua juga akan menjadi gerai-gerai misalnya kesehatan ya. Kalau di situ jauh dari pusat kesehatan, maka selayaknya itu juga didirikanlah untuk klinik kesehatan. Sudah ada beberapa contoh dari Sudah ada beberapa contoh di Jawa Timur ada 12. Saya rasa itu juga pengelolanya tidak terlalu sulit ya. Dari 5 orang itu bagaimana bisa mengelola klinik. Sekali lagi ini memang yang jauh dari keramaian, daripada orang nanti banyak di medsos itu mau melahirkan susah ya, jauh, sampai jauh sampai lahir di tengah jalan. Fasilitas kesehatan berarti yang kurang gitu ya di suatu daerah itu boleh. 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 Termasuk apotek, Pak. Jadi beberapa desa di tempat kami itu juga jauh ke apotek ya, harus ke kota. Walaupun harus ada kesepakatan di antara desa-desa itu, misalnya di kecamatan A ini sudah ada apotek, ya sudah jangan banyak-banyak apotek. Ya. Jadi banyak saingan nanti ya. Ya kalau terlalu banyak saingan ini tidak laku. Nggak laku, betul. Harus tahulah apa yang dibutuhkan di desa itu. Betul, Pak. Jadi yang didirikan atau yang dibuat adalah yang dibutuhkan, bukan diinginkan ya Pak. Betul. Ya. Dari dulu kayak gitu tuh benar berarti gitu ya. Tapi Bah, yang paling tepat untuk bisa kita katakan indikator keberhasilan KDMP 5 tahun ke depan kira-kira apa Bah? Ya indikatornya kalau ini memang bisa melayani masyarakat desa. Bisa melayani masyarakat desa ekonominya bisa tumbuh, terbantu gitu ya. Terbantu dan bukan bukan orang-orang kaya yang monopoli perdagangannya ya. Tapi memang masyarakat ini setor ke situ sudah. Di tempat kami ini ada cabai Pak peluangnya, ada jagung, ada beras, ada gabah. Itu kalau tiga potensi ini saja sudah dikelola dengan baik, saya rasa sudah lumayan. Cukup gitu ya. Cukup. Kalau di tempat Risa itu kalau pertanian kan yaitu hortikultura kayak bawang merah, kayak buah itu melon sekarang lagi hype gitu Mbak ya. Itu kan bisa juga dimanfaatkan. Ya. Kalau di bayangan kita, terutama saya aja dari POV saya Mbak. Dulu itu koperasi kayak KDMP itu, itu hasilnya petani itu nggak dikulak sama tengkulak gitu ya, masuk ke koperasi, petaninya tidak rugi-rugi amat, terus di situ persediaan tetap ada gitu ya. Berarti masuk tadi kearifan lokal yang disampaikan oleh Abah tadi. Nah, bayangan kita gitu. Tapi sementara sekarang belum terjadi seperti itu. Berarti nanti begini Bang, apakah ada sosialisasi atau kembali ada semacam pengertian yang diberikan kepada SDM yang ada di KDKMP untuk itu, Bah. Kan ini harusnya semua tahu dong, Bah, kalau harusnya kearifan lokal seperti yang tadi Abah sampaikan itu harus dilakukan. Kearifan lokal yaitu tadi panennya padi, kemudian jagung dan lain sebagainya. Itu terus dilakukan itu, Bah. Ya, jadi tujuan mulianya ini kan akan disambungkan dengan MBG, Pak. Betul. Ya. Jadi MBG yang ini dibutuhkan. Ya. MBG ini diharapkan belanjanya ke koperasi. Betul. Nah, koperasi langsung ke petani. Berarti motong mata rantai perdagangan ya. Itu bagus, yang mau saya sampaikan itu gitu loh maksudnya. Jadi tidak seperti sekarang, Mbak. Sekarang ini MBG ini ya belinya ke korporasi. Betul. Jadi buah karena dianggap buah di daerah itu tidak layak, sehingga lebih ngambil impor. Karena impor itu banyak yang lebih murah, Pak. Kualitasnya bagus. Nah ini harus disadari juga oleh para pemilik
SPBG karena ini tujuannya untuk menghidupkan, membangkitkan rakyat. Oke. Itu juga kemarin kita terkait dengan telur misalnya, ya telur ini ya ngambil dari rakyat. Jangan sampai korporasi yang kemarin katanya Danantara itu akan mengucurkan dana 20 triliun untuk membangun kandang ayam dan kandang petelur, itu jangan dibolehkan oleh pemerintah. Ya tetap beli punyanya rakyat kecil ini. Betul, betul. Kalau mereka yang besar-besar ini bikin, ya ambil yang kecil. Ya, percuma itu ada KDKMP itu ya Pak ya. Tetap bangkrut nanti, orang kecilnya ini akan jatuh. Betul. Ya sebagaimana zaman krisis itu ya. Karena memang peternak ini kan kecil-kecil ya. Betul. Nah, hanya 500, 1000 sehingga dia di biaya operasionalnya tinggi. Tetapi kalau yang perusahaan-perusahaan besar pelihara sekali 10.000 misalnya atau 100.000 itu karyawannya hanya beberapa orang. Betul. Dan semuanya dilakukan dengan mesin otomatis. Betul. Sehingga operasionalnya kecil. Iya. Murah. Masyarakat tapi yang kalah Bang. Masyarakat yang unjuk rasa terus. Gitu ya. Iya. Nah ini harapan kita kayak gitu. Iya. Kita kemarin mau ketemu ya jalannya macet karena ada pengunjuk rasa. Tapi nggak apa-apa, itu pasti akan diterima dengan baik. Iya, kita dari sudah DPRD sudah ada tindak lanjut ya Pak. Kita sekarang membentuk perda tata niaga telur dan ayam. Ini dia. Karena kebetulan ada di komisi saya. Oke, angin seger ini informasinya ya. Semoga keren, aja ya ini gayung bersambut lah. Oke. Pemerintah pusat ini jangan bikin korporasi bentuk kandang petelur atau ayam potong biar masyarakatnya. Ya. Ini beliau yang menyampaikannya. Catat dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Keren Pak. Terakhir ini Pak. Ya, Pak. Terakhir aja dari tadi ya. Karena saya pengennya ngobrol banyak. Nanti ketika ada kesempatan yang lain pasti kita ambil tema dari Komisi B yang bisa kita sampaikan gitu ya Pak ya. Ke teman-teman yang menyimak ngobrolan kita di kesempatan kali terakhir, Bang. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada petani, kemudian masyarakat desa agar nantinya ini yang namanya mereka ini dapat memanfaatkan kehadiran KDMP ini secara maksimal. Kan masih banyak yang bertanya-tanya. Terus nanti kita gimana dengan adanya KDMP itu seperti apa? Masih banyak yang seperti itu. Petani, peternak, masyarakat desa lah yang punya hasil yang merupakan kearifan lokal tadi, Bah. Gimana? Ya, jadi harapannya memang dari pengurus nanti ya, pengurus KDKMP ini berpikirnya bagaimana cita-cita Pak Presiden ini terwujud. Ya, untuk mengangkat perekonomian masyarakat desa. Betul. Nah, masyarakat desanya juga diharapkan bisa bekerja sama. Artinya kalau pengurus ini kan anak-anak muda yang banyak, dia tidak tahu potensi, ya datang aja. Kami Mas di desa ini punya potensi sayur, hortikultura sekian. Ayo monggo ini disambungkan ke mana? Apa ke MBG atau kemana? Di desa saya ini penghasilan beras gabah ini tinggi sekali. Sementara kalau dijual ke Tanggula itu murah. Bagaimana kalau KDKMP ini paling tidak di bawahnya Bulog lah bisa menerima gabah atau kerjasama dengan Bulog menampung sehingga bisa dikirim ke Bulog. Artinya mata rantai yang kemarin banyak itu terlalu bisa panjang kepotong, itu terlalu panjang bisa potong. Dipangkas. Iya, bisa dipangkas sehingga keuntungan yang harusnya di tengah-tengah itu bisa ke petani. Betul. Ya itu harapannya sehingga nilai tukar petani ini tinggi. Kalau ini dibiarkan tidak ada tata kelola yang baik, Pak. Kebetulan saya juga keluarga petani. Males jadi petani, Pak. Betul. Itu yang banyak disampaikan tadi. Sempat ngobrol sedikit sama beliau ini tentang kelapa tadi ya. Nggak saya ceritakan di sini. Tapi tentang itu aja kita sudah tahu ya, Pak ya. Ada yang punya sawah mending dijual, Pak. Betul. Dijual habis tadi perumahan, ya, apa gitu. Karena memang dihitung tidak ada untung, Pak. Operasionalnya terlalu banyak tinggi, gitu ya. Enggak. Saya masih ternak juga sampai sekarang. Oh gitu ya, ayam, ya. Itu berat sekali gitu ya. Artinya ketika diteruskan ke anak-anak, ayo dilanjutkan, anak-anak enggak mau sekarang. Males gitu ya. Kesuwen ini nanti enggak dapat banyak gitu ya. Maksudnya enggak seimbang antara operasional tenaga yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai gitu ya. Tapi kalau ini dikelola dengan baik, sebagaimana harapan Pak Presiden, yang suka-suka korupsi itu ya berhentilah, jangan korupsi, jangan makan uang negara. Nah, itu insya Allah bisa maju ya, Pak. Bisa maju. Ya, mungkin tadi obrolan kita dengan Abah Kusnul keren sekali. Sebenarnya dengan adanya KDKMP ini bisa memangkas begitu banyak rantai tadi ya, operasional yang banyak itu bisa dipangkas dan manfaatnya bisa benar-benar sepenuhnya untuk masyarakat khususnya di desa ya. Yang tadi kearifan lokal misalkan ya dodolan padi, beras gitu Pak ya. Itu nanti
hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Jadi orang tuh nggak malas lagi nandur gitu, seperti itu ya. Kemudian yang dimaksud tadi KDKMP ada untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan itu juga betul ya Pak ya. Betul. Semoga nanti yang disampaikan Pak Kusnul ini diterima oleh masyarakat seperti itu. Jadi nggak istilahnya cakap dulu, nggak gitu loh Pak. Kalau ada angin segar, pernyataan seperti ini seperti ada perda tadi disampaikan terkait dengan peternak, itu kan berita bagus untuk teman-teman peternak juga gitu loh Pak. Sama juga nanti ketika hal itu terjadi untuk petani yang lain itu pasti solusi akan diberikan. Jadi kemungkinan yang sekarang ini bisa kita sampaikan adalah kita bersama-sama begitu ya Pak ya, membangun apa yang namanya kerjasama, kolaborasi. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan terkait dengan BUMDes, KDKMP dan lain sebagainya, Abah tadi menyampaikan harus ada kolaborasi. Betul. Itu yang kita butuhkan ya. Itu dia obrolan kita hari ini bersama dengan beliau luar biasa, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Abah Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Khuluq dari Dapil 5 Lumajang Jember. Abah Lumajang Jember aman, sehat sentosa ya Pak? Aman, alhamdulillah. Luar biasa. Dan insya Allah nanti lain kesempatan ada waktu kita mau main ke sana. Siap. Mau cari pisang kipas Bah? Pisang Agung kalau ya. Pisang Agung ya. Itu yang dibuat apa Bah? Keripik gitu kan. Kita kalau dari sana lewat kan biasanya yang terkenal itu Bah. Itu khas dari daerah Lumajang gitu ya. Itu yang pengen kita hadirkan. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita ambil tema yang luar biasa. Oke. Untuk ngobrol bareng Dewan kali ini saya tutup. Terima kasih. Saya Risa Ismaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.